Jokowi sendiri mengakui bahwa selama 10 tahun tinggal di istana, baik di Istana Merdeka Jakarta maupun Istana Bogor, dirinya selalu merasa dibayang-bayangi kolonialisme. Karena istana-istana yang didiaminya merupakan istana bekas penjajah Belanda. Kawan Minmot, sempat beredar spekulasi bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto seakan enggan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Spekulasi ini muncul lantaran cukup lama Prabowo tidak pernah berbicara tentang IKN. Dan juga karena Prabowo dianggap akan lebih mementingkan pelaksanaan program makan bergizi dan susu gratis ketimbang pembangunan IKN. Namun spekulasi ini langsung terbantahkan saat Jokowi dan Prabowo tampak kompak berjalan bersama meninjau progres pembangunan IKN pada 12 Agustus lalu, sebelum keduanya menghadiri rapat kabinet paripurna perdana di IKN pada hari yang sama. Bahkan di hadapan sejumlah wartawan dari berbagai media, Prabowo yang berdiri berdampingan dengan Jokowi saat itu menyatakan dengan tegas akan melanjutkan pembangunan IKN setelah dirinya dilantik menjadi Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober mendatang. Prabowo menyatakan optimismenya bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan lancar. Dan ia pun berjanji, kalau bisa pembangunan IKN akan dirampungkan pada masa 5 tahun pemerintahannya. Meskipun Prabowo juga tidak menampik kemungkinan bahwa pembangunan IKN akan berjalan sekitar 15 tahun. Seperti juga pembangunan ibu kota baru di berbagai negara lainnya. Hal yang sama juga dikatakan Jokowi, bahwa pembangunan IKN akan berlangsung sekitar 15 tahun, terhitung sejak peletakan batu pertama pada tahun 2021. Komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara semakin terlihat sangat jelas ketika Presiden terpilih ini tampil mendampingi Presiden Jokowi pada acara peringatan detik-detik proklamasi ke-79 serta acara penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus yang telah lalu di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tampil mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka Jakarta. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia menyaksikan acara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera secara hybrid di Ibu Kota Baru dan Ibu Kota Lama secara bersamaan. Meskipun di pulau yang terpisah dan juga dibedakan waktu. IKN menggunakan waktu Indonesia Tengah sementara Jakarta menggunakan waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan proses transisi pemerintahan yang transparan dan berjalan lancar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemegahan Istana Kepresidenan di IKN disaksikan seluruh rakyat Indonesia di berbagai wilayah melalui siaran langsung dari sejumlah stasiun TV nasional. Rakyat Indonesia seakan sedang menatap masa depan Indonesia yang kini memiliki ibu kota baru yang sedang dalam proses pembangunan menggantikan ibu kota lama yang memang sudah terlalu padat. Memang dibutuhkan keberanian untuk memutuskan pembangunan sebuah ibu kota baru yang sudah dicita-citakan oleh proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Dan keberanian itu telah ditunjukkan Jokowi yang tetap melaksanakan tekadnya membangun IKN meski dikritik dan diprotes sejumlah orang. Namun nyatanya, warga Kalimantan Timur merasa gembira dan bangga bahwa ibu kota negara Republik Indonesia berada di wilayah mereka. Sehingga menggugurkan image selama ini yang menuding pemerintah sangat Jakarta sentris. Pun jangan lupa,
Pembangunan IKN ini baru dilaksanakan Jokowi sebagai penggagasnya setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan dipayungi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Bahkan sebelum undang-undang itu dibuat, Jokowi sempat meminta dukungan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY serta dukungan dari Prabowo Subianto yang saat itu masih menjadi rival Jokowi. SBY dan Prabowo pun mendukung rencana tersebut. Lalu IKN pun secara bertahap mulai dibangun. Tetapi seperti kata pepatah barat, kota Roma tidak dibangun dalam semalam. Dan Bandung Bondowoso gagal membangun 1000 candi dalam satu malam. Maka pembangunan IKN pun membutuhkan waktu sekitar 15 tahun hingga benar-benar terwujud secara lengkap. Dibutuhkan kesabaran dan kegigihan pemerintah manapun untuk bisa mewujudkan sebuah ibu kota baru. Dan IKN saat ini sudah berdiri megah Istana Negara atau Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Mengapa Jokowi mendahulukan pembangunan istana ketimbang infrastruktur lainnya? Pertama, Istana Presiden adalah simbol utama sebuah ibu kota negara. Dan yang kedua, Istana Negara di IKN adalah Istana Presiden yang untuk pertama kalinya dibangun oleh bangsa Indonesia. Sebab Istana Presiden yang sampai saat ini masih didiami Presiden Jokowi dan para presiden sebelumnya, baik yang berada di Jakarta, Bogor, dan Cipanas, Jawa Barat, adalah istana-istana peninggalan kolonialis Belanda. Jokowi sendiri mengakui bahwa selama 10 tahun tinggal di istana, baik di Istana Merdeka Jakarta maupun Istana Bogor, dirinya selalu merasa dibayang-bayangi kolonialisme. Karena istana-istana yang didiaminya merupakan istana bekas penjajah Belanda. Istana Bogor misalnya, dulunya merupakan tempat tinggal Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Gerardus van Overstraten. Dan Istana Merdeka Jakarta dulunya dihuni oleh Jenderal Wilhelm van Landsberg. Pengakuan ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada tanggal 13 Agustus lalu, seperti yang dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden. Istana-istana tersebut, kata Jokowi, sudah didiami kepala negara RI termasuk dirinya selama 79 tahun. Dan setiap hari selama 10 tahun terakhir ini, Jokowi mengaku selalu dibayang-bayangi masa kolonial saat berada di istana. Untuk itu, ujar Jokowi, pemerintah ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bisa membangun istana negaranya sendiri dan membangun ibu kota baru dengan desain lokal. Namun, lagi-lagi Jokowi menyatakan bahwa pembangunan IKN masih memerlukan waktu yang panjang. Bahkan bisa hingga 15 tahun baru selesai sepenuhnya. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsberg. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda.
dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Tidak lama lagi masa bakti Presiden Jokowi akan berakhir dan pembangunan IKN akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo Subianto akan menjadikan IKN sebagai ibu kota negara yang megah, yang dapat mewakili keberagaman atau kebinekaan bangsa Indonesia, yang dipadu dengan teknologi modern dan menjadi pusat pengembangan inovasi digital yang terhubung dengan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Kalau segala sesuatunya memungkinkan, Prabowo akan mengusahakan penyelesaian pembangunan IKN dalam masa 5 tahun pemerintahannya. Namun seperti juga Jokowi, Prabowo memperkirakan IKN baru bisa rampung sepenuhnya dalam waktu 15 tahun terhitung sejak 2021. Sampai di sini dulu kawan Minbot. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi keberlanjutan program-program kami. Salam Minbot.